Sebelum mulai itu, Bu, mau yang pribadi apa sekolah? Kalau sekolah tapi udah mau tercapai Juli toh, nggak apa-apa? Nggak Atau mau apa-apa. yang pribadi? Saya yang sekolah Yang Mbak, nggak sekolah apa-apa. aja? Iya, iya. Ya nggak apa ya? Mhm. Juli besok anu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Udah tinggal sebentar. Oke. Mhm. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi Hmm. wabarakatuh. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik ini kenyang habis makan. Berarti sehat nggih? Masih bisa makan sampai kenyang? Alhamdulillah. Nggak. Iya. Nggih, iya Bu Eni. Ini saya ini kok baru mendapatkan sedikit pelajaran untuk memperlancar Iya. kemampuan coaching. Jadi minta waktunya Bu Heni untuk bisa jadi coach dan saya nanti sebagai coach-nya. Nah, menurut Bu Heni Oke. pernah nggak mendengar kata coaching? Pernah sih mendengar kata coaching, Nah, pernah. itu gimana? Iya. Menurut pendapat Bu Heni itu coaching itu seperti apa? Ya, kalau menurut saya coaching itu apa ya, suatu usaha untuk mencapai tujuan dengan, apa ya, memberdayakan semua yang ada pada diri, sumber daya, dan langkah-langkah yang akan dilakukan, Oke, berarti kita gitu. sependapat nggih. Jadi nanti iya. Memperjelas tujuan. Ya. Oke, jadi selama coaching nanti bisa lebih lancar kalau jenengan juga sudah memahami, pengertian dari Insya coaching itu Allah, sendiri, nggih. insya Allah, iya, iya. Oke, selama sesi coaching ini saya nanti hanya berperan sebagai penanya, bertanya apa yang menjadi tujuan Bu Heni, kemudian nanti juga, Bu Heni juga terbantu untuk menentukan atau menguatkan tujuannya itu supaya lebih mantap dan juga nanti untuk mencapai tujuan jelas ada langkah-langkah dari mulai yang kecil ke besar, kemudian dari yang segera dan nanti, dalam jangka waktu tertentu sehingga dengan sumber daya yang Bu Heni miliki itu bisa lebih mempermudah sampai tujuan itu. Oke, Iya. dan Bu Heni bersedia nggih nanti untuk saya tanya-tanya ini? Mengeksplor Insya saja. Allah, ya, Nah, ini monggo, saya tidak akan monggo. memberikan Iya. Bu Heni solusi ataupun saran. Jadi nanti Bu Heni bisa menemukan juga langkah-langkah dari yang Bu Heni sampaikan tujuannya. Kemudian selama sesi coaching mohon izin nanti saya mencatat supaya Nggih, tidak monggo, monggo, melenceng. Nggih. monggo. Iya, Ya, boleh. supaya nanti juga kita jelas untuk poin tidak terlalu panjang. Jadi saya minta waktu Bu Heni untuk 30 menit ke depan. Bisa nggih? Nggih, monggo. Ya. Insyaallah. Ya. Dan apa yang nanti Bu Heni sampaikan, insya Allah saya akan jaga kerahasiaannya. Jadi Bu Heni Nggih. bisa menyampaikan hal-hal yang memang itu penting dan kita bisa sampai ke akhir sesi coaching ini dengan baik. Iya, Apakah iya. semua yang saya sampaikan ini Bu Heni bisa memahami? Insyaallah saya Oke. paham. Toh nanti kalau misalnya ada yang belum nanti saya tanyakan Oh ke gitu, oke. coach ulang. Ya. Oke. Oke, 30 menit ke depan saya akan. Berarti ini sudah siap, nggih? Nggih, monggo, siap, Oh siap. ya. Dan terima kasih sekali. Oke, Bu Heni, mari kita mulai dari Iya. sesi coaching. Yang pertama, saya ingin tahu nih, Bu Heni itu punya tujuan apa yang berkaitan dengan hidupnya Bu Heni supaya nanti kerjanya juga semakin terarah gitu. Oh iya, tujuan saya itu khususnya untuk dalam hal, pekerjaan saya ya, Bu. Iya. Saya ingin mendapatkan seorang pengganti bendahara yang profesional, intinya yang profesional gitu. Pengganti bendahara, karena saya kan sebagai seorang bendahara dan saya bisa mendapatkan orang yang menggantikan saya, pengganti bendahara, seperti itu. Oh gitu, menggantikan. Kenapa harus diganti nih Bu Heni? Karena kebetulan saya sudah terlalu lama ini, Karena itu eee, kalau penguasaan yang sudah untuk berapa lama. waktunya itu kurang lebih untuk yang kalau memegang masalah uang itu hampir 20 tahun ya. Tapi kalau untuk yang
pas sebagai maksudnya, statusnya sebagai bendahara itu ya kurang lebih 11, 10 tahunan lah, cukup Waduh, lama, seperti termasuk itu. senior Iya, sudah 10 tahun ini ya? Nggih maksudnya nggih, seperti itu 10 pengen tahun itu gantilah, bukan waktu yang heeh, sebentar, nggih nggih. iya Nah, pengen memang ganti. selama 10 tahun itu juga Bu Heni nyaman-nyaman saja ini? Alhamdulillah nyaman karena saya juga melaksanakannya, dengan senang hati, dengan memang, Mhm. apa ya, di samping kita itu bekerja juga diniatkan dengan ibadah. Nah, selain tujuan saya ingin mendapatkan pengganti itu, tentunya juga ingin ada regenerasi ya, karena kan yang muda-muda lebih banyak sekarang terutama di sekolah, itu kan lebih banyak yang muda-muda. Biar mereka juga punya pengalaman lah, tidak hanya yang tua-tua saja, maksudnya seperti itu. Biar pinter semua, seperti Mmm, itu. ya. Ini untuk mendapatkan pengganti bendahara itu sudah ada pandangan nggih? Syarat kemudian Eee, kalau ini sebenarnya kan, tujuan ini saya itu sudah sejak lama nggih, Bu, sebelumnya. Sebelumnya lama, kemudian karena kan saya kaitannya sama kepala sekolah juga, kebetulan waktu itu 5 tahun itu sudah mau ganti, tapi kepala sekolah ternyata diperpanjang, akhirnya saya kan juga ikut diperpanjang. Nah, ini kebetulan tahun ini ada pergantian, nah di awal-awal tahun 2025 Januari ya, itu saya juga sudah mulai, apa ya, ada rasan-rasan lah, rasan-rasan dengan, kepala sekolah. Nah, lebih tepatnya itu bulan Februari. Bulan Februari itu saya sudah mulai mendiskusikan dengan stakeholder ya, stakeholder yang ada di sekolah, kalau, besok kira-kira siapa pengganti bendahara yang, bisa maksudnya bisa bekerja gitu, maksudnya kira-kira siapa saja calon-calonnya itu Februari sudah saya mulai, sampaikan ke stakeholder, kemudian baru ada pandangan-pandangan bulan Februari itu. Kemudian bulan Februari, Maret. Maret pertengahan itu baru mendapatkan, oh ternyata, sudah ditemukan. Nah, kan tadinya baru rencana, nanti saya Maret sudah bisa menemukan. Nah, alhamdulillah, Maret itu sudah ada calon, walaupun dengan berbagai pertimbangan yang macam-macam ya, maksudnya ada yang mau dan yang tidak dan lain sebagainya. Kemudian rencananya itu sudah Maret sudah dapat. Nah, Maret, April, Mei, Juni. Nah, April, Mei itu memang saya sudah mulai melakukan pendampingan dengan calonnya itu sudah mulai melakukan pendampingan. Kalau misalnya saya sedang bekerja, sedang membuat laporan, yang menggantikan calon pengganti itu sudah saya ajak, "Ini loh, diajari ceritanya ya, didampingi, cara kerjanya itu seperti ini seperti ini." Kemudian bulan Juni ini juga sudah ini, Maret, April, Mei, Juni, intinya sudah pendampingan lah. Nah, nanti di bulan Juli, heeh, di bulan Juli besok, nah intinya kan saya itu, tujuan yang benar-benar saya inginkan itu saya mendapatkan bendahara yang profesional di bulan Juli 2025. Nah nah kebetulan kan besok ini bulan depan sudah Juli ya, Bu. Nggih. Jadinya, pengganti saya itu, yang calonnya sudah saya dapatkan itu, besok Juli akan saya coba bekerja, maksudnya melakukan sendiri, tapi saya masih di balik layar. Saya akan mendampingi, tetap Oh, mendampingi, iya iya. tapi dia sudah biar mulai mandiri. Maksudnya, kan jadi kalau dia sudah megang sendiri itu kan tahu, oh mana yang memang masih butuh yang ditanyakan, mana yang masih perlu bantuan, tapi saya tetap berusaha mendampinginya. Kan toh saya juga masih tetap di situ, gitu, seperti Ah, itu. nggih nggih. Ini tak ringkas sebentar nggih dari yang Bu Heni sudah sampaikan bahwa Ya, Bu Heni mhm, mempunyai tujuan untuk mendapatkan pengganti bendahara di masa kepemimpinan kepala sekolah yang baru nggih? Dan iya ini iya, sudah yang baru. mulai dari Januari njenengan sudah rasan-rasan, kemudian bulan Februari, heeh, Februari itu Februari, mhm, mendiskusikan dengan stakeholder, dengan iya atasan, kemudian di iya bulan Maret sudah mendapatkan, dan ini di iya. bulan Mei, Juni sudah melakukan pendampingan.
April, Mei, Oh, Juni misalnya ya. April, Mei. April, Mei. Nah, jadi ini ada yang ketiga. Maret kan April, Mei, Juni, iya. April, Mei, Juni. Sehingga nanti di bulan Juli yang ditunjuk tersebut sudah bisa bekerja sesuai Kerja, dengan jobnya, iya. nggih. Jadi Iya, selaku sebagai bendahara yang profesional gitu. iya. Nggih. Walaupun masih dalam bimbingan, maksudnya Iya. pendampingan seperti Oke. itu. Ini dari pendampingannya mulai bulan April. Nah, itu Iya. sejauh mana keberhasilannya Bu Heni dalam mendampingi? Sudah bisa Keberhasilan dalam saya dalam persen atau mendampingi, nggih. oh ya, kalau dikatakan itu masih sekitar 50% lah, belum ada 100%. Karena kan memang rumit ya, maksudnya memang Iya. butuh kalau langsung brek gitu juga, saya khawatirnya dia malah menyerah. Khawatirnya kan menyerah juga kan, jadinya kita juga, step by step lah, yang penting pasti gitu. Tapi intinya dia juga sudah paham apa yang saya maksudkan, seperti itu. Iya. Ya, dan apakah tujuan ini Sebenarnya menjadi maaf sebentar. oh nggih. Abi, itu Imdat kok Viko jadi balik di telepon Abi. Viko Naomi. Udah monggo nggak apa-apa. Maaf lanjut. Nggih, 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 terima kasih. Ya, kira-kira nanti untuk bulan Juli, Agustus itu Bu Heni mantap nggak untuk melepas gitu? Sudah nggak membimbing lagi? Atau Kalau masih melepas, punya jarak berapa bulan ke depan ini? ya kira-kira sampai 3 bulan ya Bu ya. Saya masih maksudnya soalnya kan riskan ya Bu, keuangan itu mungkin kalau laporan bos juga masih laporan bos juga mungkin sambil jalan ya, tapi kalau ini kan kaitannya sama gaji. Gaji itu kan uang ya Bu, keuangan jadinya kalau memang tidak didampingi itu, takutnya dia, salah hitung atau mungkin, ya butuh kita yang ngecek aja lah maksudnya, untuk memantapkan. Bukan sayanya nggak percaya, tapi untuk memantapkan aja. Tapi insya Allah kemarin sudah mulai, oh caranya ngitung seperti ini, memasukkan uang, ngambil uang ke bank, terus itu sudah dilakukan semua. Dan insya Allah udah bisa, seperti itu. Karena juga anak muda kan IT-nya lebih bagus daripada yang tua-tua, seperti kayaknya cepet nangkep, maksudnya seperti itu. Ya, ya. Berarti masih 50% untuk di bulan ini, nanti masih bertahap ya mungkin karena ini masih ada waktu dan nanti juga Iya. pelantikannya nggih. Resminya kan juga Iya. masih butuh waktu, nanti masih ada Iya. kesempatan untuk bisa lebih mendalami atau memberikan ilmu-ilmunya Bu Heni ngoten. Iya, insyaallah. Oke niki selama mendampingi ini, selama mendapatkan penggantinya tadi, kira-kira ada nggak yang menjadi kendalanya Bu Heni? Nek kalau kendalanya itu tidak ya, pastinya itu memang kalau kendalanya itu di awal Bu, ke awal untuk mendapatkan itu yang agak sulit kendalanya, yang awal mendapatkan calon itu malah justru kendalanya di situ. Kendalanya itu karena, kebanyakan kan tidak mau, kalau ditunjuk memang kebanyakan tidak mau ya, kebanyakan itu tidak mau. Alasannya memang mungkin karena mungkin takut, maksudnya, uang ya, maksudnya yang dipegang uang, kemudian juga takut tidak bisa melaksanakan. Tapi setelah melakukan, pendekatan, kemudian menyampaikan beberapa penjelasan-penjelasan bahwa sebenarnya untuk jadi bendahara itu sebenarnya tidak sulit, hanya kemauan kita untuk menyempatkan waktu, hanya waktu saja. Karena sebenarnya itu mudah, nggak sulit, cuma waktunya memang tersita. Jadinya kita memang harus rela menyempatkan waktu itu, seperti itu. Jadinya kan bukan masalah pintar dan enggak, tapi memang waktu yang harus kita sediakan, seperti itu. Tapi akhirnya sekarang sudah kendala itu insya Allah sudah tidak, dan karena yang calon itu sudah mau menerima, tapi ya ini kalau dalam perjalanan ini kendalanya tidak ada yang begitu berat banget, tidak ada. Itu nggih. Sudah mulai mempelajari lebih gitu. Nggih. Kemudian Iya. yang menjadi penyebab adanya kok susah
diajak untuk atau mencari calon pengganti itu kan juga mungkin pilihannya juga tidak hanya satu, Bu. Iya. Itu Nah, itu memilihnya kaitannya jenengan sendiri satu atau memang dari heeh, pihak-pihak lain gitu? kaitannya ini juga karena masalah kan kalau bendahara itu urusannya sama dinas ya, Bu. Jadi kalau dinas itu ada dapodik, Bu. Ada dapodik juga. Kadang kita sudah cocok, maksudnya, oh ini, tapi ternyata dia belum punya NUPTK. NPTK ya. Maksudnya dia jadinya belum bisa dapodiknya belum ada, Bu. Dapodiknya itu belum Mmm. belum nyambung. Makanya kan harus ada. Kita tapi pinginnya sudah sreg ini, sudah pas gitu ya. Ternyata belum nyandar di dapodik seperti itu. Kalau yang ini dia masih kebetulan, masa kerjanya masih terlalu muda, seperti itu. Dan dengan berbagai pertimbangan, akhirnya kita memilih yang mengurangi risiko yang kurang, seperti itu. Nggih, berarti pengganti juga harus mempunyai syarat-syarat tertentu nggih, yang utamanya Iya, dari kedinasan tingkatan iya, dinas nggih. syarat dinas heeh, dapodik masuk dapodiknya itu. Oh, Bu. Nggih. Kemudian juga masa kerja nggih, Nggih, masa masuk kerja juga. kerjanya. Terus nanti kira-kira dari proses jenengan tadi mendapatkan kendala dengan orangnya harus punya syarat-syarat dapodik itu, kemudian juga sudah sedikit pengalaman, kemudian ada Iya. kemampuan di dalam bidang IT. Nah, itu kira-kira akan eh, apa hasil apa yang kira-kira Bu Heni bisa lihat dari penggantinya Bu Heni itu? Hasilnya, nah itu nanti, laporannya bisa selesai tepat waktu ya, paling tidak laporan bisa selesai tepat waktu. Maksudnya saatnya melaporkan biasanya kan tanggal 1 sampai tanggal 5 apa tanggal 10, berarti sebelum itu memang sudah harus melaporkan. Kemudian gajian tepat waktu, biasanya tanggal 10 jangan sampai melebihi tanggal 10, seperti itu. Kemudian untuk laporan pos juga kan ada monep-monep, itu biasanya triwulan sekali. Nah, diusahakan 1 bulan itu juga sudah selesai tiap bulannya untuk dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk laporan ke dinas. Nah, itu seperti itu. Kemudian selain itu juga, selain dari skill ya, juga dari ini, sikap dan perilaku memang harus jujur, ya harus jujur. Karena kan memang uang itu jadi jujur itu yang utama dan amanah, karena memang itu benar-benar amanah, seperti itu. Nggih, Jadi nggih. kan tidak jadinya, benar-benar yang yaitu yang profesional itu yang amanah, tanggung jawab dan, bisa maksudnya diandalkan tepat waktu untuk melaporkan, seperti itu. Ini sepertinya yang disampaikan Bu Heni karena pengalaman yang Bu Heni dapatkan selama 10 tahun ini. Iya, heeh. Perlu itu Jadinya besok. Ya, jika menyampaikan ke yang lain seperti itu. supaya ya tidak hanya ilmunya tidak terbatas di Bu Heni saja itu. Nggih. Iya iya, heeh, seperti itu. Nggih. Kemudian untuk tadi ketika penggantinya Bu Heni itu sudah mendapatkan ilmu-ilmu yang Bu Eni sampaikan, kemudian juga sudah Iya. mengerjakan apa yang biasa tugas bendahara lakukan, kira-kira akan memberi efek apa? Ya, efeknya berarti nanti sekolah akan mendapatkan pengganti bendahara yang benar-benar profesional, paling tidak seperti saya, syukur-syukur malah lebih baik dari saya. Karena kan jiwa muda, IT-nya juga lebih bagus, mungkin malah jadi lebih serba canggih lagi atau modern lagi ya. Mungkin, dari segi penggajian, kalau saya masih tunai, mungkin nanti bisa pakai aplikasi yang model transfer atau mungkin yang dia bekerjanya bikin lebih mudah lah. Menurut dia kan lebih, IT-nya lebih maju lah seperti itu. Atau mungkin dia membuat, terobosan-terobosan baru mungkin dalam hal, laporan, "Oh, tak buat yang seperti ini aja tidak manual, mungkin yang bisa lebih cepat." Sekarang kan apalagi bos.
Bos itu aplikasi, rata-rata semua pakai aplikasi. Jadinya kan biasanya saya ada pembantunya yang mengerjakan administrasi pos. Mungkin nyambung ya sama yang bendahara sekarang dengan yang, itu pembuat TU-nya ya, maksudnya yang administrasinya kan sama-sama lebih canggih lah. "Wah, pakai ini aja biar cepat selesai." Mungkin seperti itu juga bisa. Jadinya sekolah juga lebih diuntungkan, seperti itu. Oke. Sebenarnya nih Bu Heni, dari Bu Heni pengalaman 10 tahun, ada nggak selain pengalaman Bu Heni atau dari lingkungan sekolah yang berkaitan dengan ilmu bendahara ini untuk bisa dipelajari ke bendahara-bendahara pengganti Bu Heni? Eee, Selain Ilmu apa ya, pengalaman. sebenarnya oh, pengalaman. Hmm. Pengalaman itu ya itu satu, jadi kita, maksudnya untuk mengelola keuangan itu memang benar apalagi benar-benar kalau sebenarnya sih bos bos itu sebenarnya kalau bendahara itu malah nggak megang uang sama sekali. Jadinya kita tenang, bebas, maksudnya kita nggak ada tanggung jawab untuk mengelola uang, cuma kita hanya melaporkan saja, karena uang tidak dipegang kita itu lebih aman. Kemudian untuk yayasan, kan kita memang 2 laporan ya, ke yayasan dan ke dinas. Kalau yayasan itu juga sebenarnya uang yang kita pegang itu juga tidak banyak, karena kan uang itu sekali minta habis. Jadinya kita nggak resiko juga memegang uang, karena memang kita tidak memegang uang, jadinya uang itu langsung habis, minta langsung habis. Bos juga tidak megang uang. Jadi tapi kesannya kalau bendahara itu banyaknya uang. Cuma pada saat itu memang mengelola uang, tapi kalau sudah diberikan ke person-person-nya itu ya sudah habis, sudah Hmm. diblok-blokkan itu, plot-plotkan ya sudah, tidak ada uang sisa. Paling sisa juga berapa puluh ribu toh, nggak sampai jutaan-jutaan juga enggak, ratusan juga enggak, seperti itu. Oh gitu ya. Iya, Jadi memang ini bendahara itu juga bendahara untuk ke yayasan dan juga bendahara untuk pos iya, ya. heeh, Meskipun 2 di situ jadi uangnya double. nggak nggak terus dipegang Enggak, bendahara, hanya mengelola iya laporannya gitu nggih. iya, mengelola laporannya saja, Laporannya dan seperti itu. itu pun tidak yang setiap hari, hanya di Iya tanggal berapa dalam per bulannya gitu iya nggih? iya, kalau yayasan itu cuma tanggal ya itu mau pas gajian saja, Mas gajian. tanggal gajian saja iya. Biasanya kan tanggal 10 kita pengajuannya di awal tanggal 1 tanggal 2 pengajuan, nanti terima juga paling tanggal 7 udah nerima uang. Tanggal 7 8 itu sudah nerima uang, kita plot-plot langsung bagi. Sudah selesai sebenarnya, Mhm. seperti itu. Cuma kalau yang bos itu memang agak lama, karena itu kan, melampirkan laporan-laporan ya, jadi kita melengkapi laporan-laporan. Ya itu ketelitian lagi, kita memang butuh pihak-pihak kerjasama dengan guru-guru lain. Misalnya ekstra, laporan ekstra, itu juga harus lengkap, absennya seperti apa. Kemudian setiap yang melakukan kegiatan, meskipun kita tidak melakukan, tapi kita tetap harus siapa yang melakukan, kita minta laporannya, entah absennya, dokumentasinya, kemudian ada cat notulenya, seperti itu. Kemudian ya itulah yang memang butuh kerjasama dengan guru-guru yang lain. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Makanya kita harus apa, kerjasama dengan sekolah, lebih enak itu seperti itu. Oh ini bagian ada yang ekstra, berarti nanti kita langsung minta yang megang ekstra, minta tolong absen sampai selesai. Kemudian yang megang kegiatan siapa, nanti kita minta pertanggungjawabannya langsung selesai. Oh bagian absen guru, kemudian bagian yang ya itu yang kita butuhkan rutin setiap bulan itu paling ya itu, absen, kemudian ekstra, seperti itu. Kalau yang belanja-belanja biasanya sudah aplikasi, orangnya seperti itu. Belanja aplikasi, Mhm. ya. Menurut Bu Eni, untuk mencapai tujuan tadi mendapatkan pengganti bendahara, ini saya lebih ke sumber daya. Sumber daya seperti Iya, apa yang kira-kira tadi yang telah Bu Eni sampaikan, rajin untuk mengingatkan absen ekstra, kemudian juga kegiatan-kegiatannya yang berhubungan dengan keuangan, baik itu bos maupun yayasan itu
Kemudian sumber daya yang harus dimiliki seperti apa, Bu? Oh iya, sumber dayanya sebenarnya satu, tidak pinter-pinter banget pun enggak, kemauan satu, dia kemauannya itu kuat, jadinya dia kemauannya itu pengen cepet selesai, jangan menunda-nunda pekerjaan ya, maksudnya harus ini segera sreg-sreg, ini istilahnya satset batbet gitu istilahnya ya, satset batbet. Jadi setiap ini harus segera menghubungi. Kita memang kadang kayak pesannya cewek. Selalu mengingatkan, misalnya, "Mbak tolong ya, ini absennya segera. Mbak tolong ya ini, Bu minta tolong ini ya, minta tolong ini." Karena memang itu kalau tidak diminta akan numpuk, karena setiap bulan ada terus itu. Jadinya nanti numpuk-numpuk terus. Makanya kalau yang kita sudah tahu, oh bagian yang ngurusi absen sekolah ini, bagian ngurusi absen ekstra ini, bagian yang ngurusi nanti kegiatan anak-anak ini. Jadi kita langsung nyannel itu saja orang-orangnya, minta tolong. Syukur-syukur nanti dibuatkan SK, jadi kepala sekolah juga tahu kan, oh ini yang untuk keperluan administrasi. Bos berarti memang harus sudah di SK-kan ya, maksudnya, oh ini bagian ini, sudah jelas. Jadi kemampuan SDM-nya bendahara itu memang harus berani, bukan memerintah ya, maksudnya berani selalu mengingatkan. Sama yang petugas administrasi bos pun, kan ada bendahara nanti dibantu oleh administrasi bos, itu yang langsung berkaitan dengan aplikasi. Misalnya pembayaran, kemudian membeli apa itu langsung. Nah itu juga memang harus kita istilahnya kalau orang tua itu ya guji ya, jadinya, "Tolong ya Mbak segera ini." Kalau nggak seperti itu nanti memang akan tertunda terus. Jadinya Mmm. kita selalu ngomong, "Tolong cepet, maksudnya akan segera ini sudah tanggal sekian," seperti itu. Ya komunikasi kita aja dengan teman-teman sekolah yang baik. Jadinya kita jangan diem, tapi memang kemauan kita, sumber daya kita itu untuk berkomunikasi yang baik dengan orang-orang yang ada di sekolah, Mmm. seperti itu. Walaupun ibaratnya sama petugas kebersihan pun kita juga harus tetap komunikasi dengan baik. Karena itu nanti juga akan suatu saat tetap butuh laporan itu semuanya, yaitu laporan bos itu mencakup semuanya. Untuk penggajian juga, kan semua juga orang akan berhubungan langsung dengan bendahara. Jadi Mhm. kita jangan egois, kemudian merasa males atau apa-apa, jangan yang mesti itu, yaitu kita pokoknya pengen cepet selesai dan apapun yang kita lakukan memang bismillah. Intinya ya kalau memang nek dipikir untuk capek ya, maksudnya kita sudah punya tanggung jawab guru ya, sudah berat, ditambah tugas sampingan seperti itu. Kalau kita tidak dengan ikhlas, dengan bismillah diniatkan ibadah ya memang berat seperti itu. Tapi ya kita berusaha untuk apa ya, menurunkan ego kita seperti itu. Itu insya Allah nanti kita akan belajar dengan tidak grundel, seperti itu. Mmm, iya. Karena kalau dinilai dengan mungkin materi atau gaji memang mungkin tidak seberapa ya, tapi itu mungkin penghargaan, oh bonus, tapi kalau kita mau melakukannya dengan benar-benar ikhlas, bismillah ya sudah insya Allah akan mudah dilaksanakan, seperti itu. Nggih. Nggih, yang sudah dijelaskan Bu ini sangat jelas sekali ini. Dari Iya. poin-poin yang kecil sampai yang sifatnya, Heeh. Iya. pribadi maupun sudah ke lingkup Iya. nggih, lembaga. Mhm. Nggih, semoga apa yang Bu Eni sudah lakukan sampai hari ini, sampai mendapatkan pengganti bendahara, sudah mulai pendampingan itu diberikan kelancaran ya, Bu. Ya. Amin, iya amin Meskipun nanti nanti hasil masih untuk kita bisa lihat beberapa iya, waktu ke heeh. depan gitu. Nggih. Iya masih. Nggih. Eh, ini saya bantu mereview aja apa yang sudah disampaikan. Jadi, Ya, bendahara itu tugasnya tidak hanya uang dari yayasan, tapi juga dari bos. Kemudian nanti ke iya, membuat laporan-laporan, kemudian setiap bulan harus ada, apa, administrasi, baik itu absen, kemudian juga kegiatan ekstra, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Sedangkan untuk penggunaan aplikasi itu sudah ada pembantunya nggih, ada petugas iya, administrasi bos. iya, iya, Ya, sehingga Bu iya, ini nanti ke yang lebih atau yang lain yang juga bersifat fisik. iya. Oke. Dan Ceritanya tadi yang dibutuhkan ada, untuk seorang bendahara adalah orangnya yang bisa berkomunikasi dengan baik, terus nggih, iya, dan iya, juga tidak egois,
kemudian juga tidak malas dan karena semuanya itu harus juga diniati dengan ibadah. Gitu. Nggih, Ya, dan karena juga itu berhubungan dengan kemaslahatan di sekolah gitu. iya, iya, Nggih, ya, sepertinya langkah-langkahnya juga sudah jelas sekali ini, mulai iya, pendampingannya juga sudah bertahap, ini sudah sampai 50%. Nah, kira-kira besok insya yang Allah. akan menjadi, apa, rencana ke depan apa nih? Aksinya seperti apa saja ini? Sampai Aslinya bendahara yang bulan terbaru itu Juli. Oh ya, ya ada serah terima aslinya. gitu, Oh sampai ya, serah terima. aslinya kebetulan sudah mungkin 75% ya sudah terlaksana ya karena sudah mulai Mhm, dari Februari yang tadi sudah saya sampaikan mulai mendiskusikan siapa calonnya, Maret sudah ditemukan calonnya, kemudian April, Mei, Juni sudah mulai pendampingan dan insya Allah nanti bulan Juli ini sudah bendaharanya itu sudah bisa melaksanakan tugas dengan baik walaupun saya masih di balik layar mendampinginya seperti itu. Itulah nanti yang benar-benar, yang diharapkan sekolah juga bisa, apa ya, bisa mendapatkan bendahara yang benar-benar lebih profesional ya, daripada tetap saya, berharap lebih seperti ya. itu. Suka merendah Bu Iya, ini. bisa. Nggih, kiranya kita sudah sampai di akhir ini, Bu. Nggih, Oh ya, nggak terasa iya ini. sudah nggak terasa ini nggih, sudah alhamdulillah terlampaui juga 30 menit. Nah ini supaya nanti saya kan baru belajar, supaya ke depannya Iya, saat ada proses coaching lagi, saya juga bisa lebih berkualitas, mohon kiranya Bu Heni mau memberikan feedback untuk saya, supaya ke depan bisa lebih baik lagi apa yang perlu ditingkatkan. Nggih, ngoten, ditunggu. iya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Coach Wulan ya, yang Nggih. sudah, meng-coaching saya, dengan sesi coaching ini saya menjadi lebih mantap dan yakin bahwa tujuan saya akan tercapai nanti di bulan Juli 2025. Kemudian, eee, apa ya, masukan atau mungkin feedback untuk Coach Wulan, alhamdulillah sudah bisa, melakukan coaching dengan baik, yaitu, Mhm. bisa mengeksplor apa yang coaching-nya di coaching ya. Jadinya, sudah bisa, eee, seorang coachee ini bisa mengeluarkan apa yang benar-benar menjadi, apa ya, yang ada di hatinya, perasaannya itu bisa keluar dengan leluasa, bisa dengan lega. Me apa ya, bukan memancing ya, maksudnya sudah bisa, membuat pertanyaan itu dengan bertanya itu jadi bisa, apa ya, mengeluarkan semua, unek-uneknya, apa ya, tujuannya semakin jelas. Jadinya sudah bagus, eee mungkin karena memang ini lagi sedang di awal ya, Bu, sedang awal belajar, ya maklumlah kalau misalnya masih ada kekurangan sedikit, tapi insya Allah secara keseluruhan sudah baik, sudah bagus dan untuk sesi coaching selanjutnya, semoga paling tidak seperti ini atau syukur malah lebih bagus lagi. Tapi insya Allah sudah mencakup semua apa yang dari awal untuk proses coaching lakukan itu sudah bisa sampai feedback seperti ini. Semoga bisa dipertahankan dan semoga sesi coaching ini bermanfaat untuk saya dan juga Coach Wulan, seperti itu. Nggih nggih, terima kasih Bu Eni untuk waktunya dan Ya, kiranya kita akhiri sama-sama. dulu sampai di sini. Selamat malam, Ya, selamat selamat malam. beraktivitas dengan keluarga nih, berkumpul dengan keluarga. Nggih, Ya, saya sama-sama. akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum Mungkin warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.